bahwa urusan naik dan turunnya harga itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mmm. Maka sudah sepatutnya mukmin gantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Bro and sis, gimana kabarnya? Masya Allah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam program kita. Obrolan ringan, manfaat, menarik, dan insya Allah penuh faedah di program Drabanian Talks. Masya Allah. Dan masih bersama guru kita, Al-Ustadz Muhammad Halis Syariah Syafidahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kak Rida sehat kan? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Kang Afin Allah. sehat juga. Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, senang sekali kita bisa kembali berjumpa ya di program obrolan kita. Kita Yes. akan membahas permasalahan sehari-hari yang update, yang sedang kita alami bersama. Dan kita akan obrolkan dengan Ustadz ya. Ya. Insya Allah kita akan mengambil banyak faedah dan manfaat insya Allah ta'ala. Dan selain itu juga seperti biasa, di akhir sesi kita akan ada program promote dan review usaha-usaha kamu semua. Jadi antum yang mempunyai usaha-usaha, jasa dan lain-lain produk-produk silakan DM Baik. akun kita ya. Baik, insya Allah. Siapa tahu nanti bisa kita promote di sini. Baik, insya Allah ta'ala, dan kita akan promote semoga jadi jalan mendapatkan nafkah yang halal dan juga bisa meng-up usaha kamu ya, Masya Allah. Baik, dan tetap stay tune di sosmed kita. Betul. Follow juga, subscribe mungkin YouTube Betul, kita. Tapi YouTube. kalau nggak mau follow juga nggak masalah. Yang Boleh. penting antum kalau mau nge-share mudah-mudahan jadi jariah. Jari buat insya antum. Allah ta'ala, pahala jariah, hitam merah, hidayah buat teman-teman tuh Masya Allah. Masya Dan, Allah. dan support yang lainnya berupa misalkan Betul donasi. sekali, dan juga bisa mensupport program kita dengan mendonasikan harta terbaik kamu untuk bisa mensupport program operasional kita dan juga peningkatan kualitas sajian dakwah kita ya. Masya Allah, silakan untuk bisa lihat di nomor rekening yang telah disediakan, berikan harta terbaik dan semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Amin. Amin insya Allah ta'ala. Baik Kang Rida, Yes. kita akan ngobrol bersama guru kita nih Masya Allah terkait fenomena yang mungkin sudah pernah disampaikan sebelumnya, tetapi kita akan up lagi Ya. terkait kondisi yang sedang kita alami saat ini Ustadz. Ya itu. Ya, yaitu tentang resesi ekonomi. Iya. Gitu kan, tentang kondisi resesi kan rebah ya. Ya. Tentang kondisi ekonomi yang sedang Rebahan. kemudian menurun dan sebagainya. Menurun. Dan seperti ya kita telah dapatkan data yang insya Allah akan kita coba angkat. Misalnya Kak Reda, Ya. yang pertama ini sudah fix ya, Indonesia fix resesi. Kemudian juga terkait wabah sedang terjadi, kemudian juga kondisi ekonomi turun, kemudian juga dampak dari corona dan juga resesi ini yang diperkirakan jumlah pengangguran bisa tembus 12,7 juta di tahun 2021. Kemudian ada data lain Kak Reda tentang juga tadi angka pengangguran dan kemiskinan itu kompak akan naik akibat dari virus corona dan juga pandemi ini. Kemudian juga informasi dari Kadin, pengangguran akan bertambah 5 juta Akan orang. bertambah. Akan bertambah. Jadi intinya adalah Kedepannya akan ya, menambah. secara hitung-hitungan ekonomi ya. Kita berbicara ini sebuah data dan juga fakta. Mungkin juga kalau kita angkat dari bahasa awam deh ya, kita ngobrol dengan rekan-rekan atau yang di lapangan. Teman-teman, Intinya adalah memang sedang sulit lah terasa. Pemasukan tidak seperti biasanya. Pekerjaan, job order sedang sepi dan sebagainya. Mungkin kan berkaitan dengan nafkah kita pada keluarga saat ini. Betul. Masya Allah. Dan ini dirasakan semua Kak Rida ya. Gak hanya cuma Gak hanya ekonomi apa teman-teman kita yang ya usaha-usaha kecil. Betul. Tapi luar biasa pengusaha-pengusaha besar juga kan. Iya betul. Yang sebenarnya perlu di-up juga semakin bertambah amanah, tentu semakin besar juga ujian ya. Jadi mungkin kita setelah ini fokusnya ke teman-teman kita di lapangan, gitu UMKM dan sebagainya. Padahal Padahal yang di teman-teman yang sudah scaling up juga pusing juga semakin ya. besar Ustaz, Masya Allah. Intinya adalah ujian ini menerpa kita semua. Baik, dan intinya adalah Ustaz mau nasihatnya dan bisa kita diskusikan bagaimanakah sikap yang harus kita lakukan di dalam kondisi saat-saat ini Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Itu kalau dari datanya banyak ada pengangguran dan lain sebagainya. Kita mesti garis bawahi betul-betul sebagai seorang mukmin bahwa pengangguran itu bukan stop dari rezekinya Allah SWT. Masya Allah. Iya. Kita misalnya di nasallallahu di PHK dari satu kantor gitu loh. Bukan berarti rezekinya juga di PHK. selesai. Enggak. Iya. Rezeki mah ada terus gitu loh. Ya tanya orang-orang yang udah di PHK mungkin 3 sampai 4 kali, apakah dia berhenti makan?
Tidak. Apakah dia berhenti minum? Tidak. Apakah dia jadi telanjang gara-gara nggak ada pakaian? Tidak juga. Jadi mungkin kantornya di PHK di situ. Tapi bukan berarti selesai rezekinya, enggak. Betul. Ya, makanya ini yang maksudnya PHK tuh bukan akhir dari cerita Anda. Ya, ini hanya bumbu-bumbu dunia. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Ini hari-hari emang kayak gini keadaan. Ntar di atas, ntar di bawah. Ya begitu aja terus. Namanya juga dunia. Di samping itu masalah resesi ini, akhirnya terjadi krisis seperti ini dan seterusnya. Itu sebenarnya pernah juga ada di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam. Masya Allah, SAW terjadi. Di Madinah itu pernah ada waktu di mana barang-barang tuh mahal. Sampai akhirnya para sahabat ke Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ghala si'r, sa'ir lana. Ya Rasulullah, ini harga udah pada mahal ya Rasulullah. Sa'ir lana, tentukan dong harganya. Ya, jadi mintanya ditentukan sama Rasulullah SAW, harganya berapa? 3.000, udah 3.000 aja udah. Jadi si pedagang nggak bisa naik, nggak bisa turun. Kan kalau kayak gini kan berat juga, karena naik dan turunnya harga itu ada sebabnya gitu kan. Betul. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Innallah huwal musa'ir, al-qabid, al-basitur razzaq. Kata Rasulullah SAW, yang ngatur harga tuh Allah. Masya Allah. Iya kan? Al-qabid. Allah nanti ingin bikin ekonomi ini sempit. Allah bikin sempit. Tapi nanti ada waktu al-basitur razzaq. Allah luaskan lagi. Karena ar-razzaq tuh Allah. Yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah. Jadi yang bikin harga mahal juga Allah, yang bikin harga murah juga Allah. Ya kan? Di hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah juga didatangi seseorang dan berkata yang sama, ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, berikan patokan harga untuk kami. Kata Rasulullah SAW, bal ad'u. Saya doa kepada Allah. Saya doa kepada Allah. Thumma ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah sa'ir. Kemudian datang lagi orang bertanya, ya Rasulullah sa'ir, berikan patokan harga kepada kami. Balillahu yakhfidhu wa yarfa'. Kata Rasulullah SAW, Allah yang naikin harga, Allah yang bakal turunin harganya. Masya Allah. Kalau dari dua hadis ini sebenarnya hadis yang sangat agung sekali buat seorang mukmin. Dari dua hadis ini kita menyadari bahwa Rasulullah SAW tuh ngasih tahu kepada kita bahwa urusan naik dan turunnya harga itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya mukmin gantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki kita walaupun harga naik tetap ada. Harga turun pun ada rezeki kita. Nggak mungkin di harga turun ada rezeki, di harga naik nggak ada rezeki. Ada. Kita pasti memiliki rezeki. Kenapa? Kalau nggak punya rezeki berarti mati. Iya kan? Pasti kayak gitu. Makanya di hadis ini Rasulullah SAW tuh bilang bahwa yang ngatur tuh Allah. Gitu loh. Nanti Allah naikin, nanti Allah turunkan lagi. Dan faedah dalam hadis ini. Kapan terjadinya krisis ini nih? Barang-barang mahal nih. Di zaman ada manusia terbaik. Iya enggak? Itu zaman ketakwaan yang tinggi banget gitu loh. Tapi kok terjadi juga krisis, terjadi juga barang-barang mahal. Berarti pada saat sebuah zaman itu, walaupun ada ketakwaan di sana, walaupun ada amal soleh di sana, bukan berarti tertutup pintu-pintu dari krisis, enggak juga. Karena kan krisis itu kan bisa menjadi pengangkatan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maksudnya adalah kalau di zaman itu bisa krisis, apalagi di zaman kita ya enggak? Yang lebih parah lagi, ketakwaannya di bawah mereka, amal solehnya di bawah mereka. Walaupun di samping itu mungkin kita lihat, mungkin teman-teman kita yang udah ngaji, ketakwaan udah kita tambah, kok masih seret aja. Ya Rasulullah SAW sekampung bertakwa, seret juga. Kadang-kadang ya gak? Naik juga harga-harganya, bingung juga para sahabatnya. Makanya dari sini kita pahami bahwa perjalanan ekonomi surut, terus kemudian dia baik, buruk lagi, turun lagi. Ini kehidupan. Takdir Allah. Masya Allah. Iya gak? Takdir Allah SWT. Yang mesti kita tahu bahwa yang naikin itu Allah, yang turunin itu Allah. Hatinya gantungin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau dari Al-Qur'an kan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah, istighfar yang banyak. Ya, yursilis sama'u 'alaikum midrara. Allah yang akan kasih rezeki kepada kalian. Lihat. Dengan istighfar. Makanya ini mungkin sebagai solusi untuk kita semua yang mungkin kena dampak dari resesi ini, banyakin istighfar. Mulai dari pemerintah yang paling tinggi sampai UMKM yang paling rendah, banyakin istighfar. Kita butuh sekali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini jalan keluar.
Ya, Dan ini akhirnya banyaknya malah menyalah-nyalahkan pemerintah. Iya, betul. Padahal kritik tanpa solusi. ini Kritik tanpa saatnya untuk solusi. berbenah diri ya, Zat ya? Ya, sekarang ini masalahnya masalah sendiri kita Iya. atau masalah pemerintah doang? Semuanya kena. Semuanya. Dunia. Dunia. Allah. Ya, akhirnya pemerintah juga bingung nih gimana, langkah apa yang mesti diambil. Dunia aja bingung, ya kan? Negara-negara adidaya kayak Amerika, Ya. negara-negara besar bingung juga gitu loh dalam keadaan seperti ini, pada bingung juga gitu Dan kan. kita punya Allah. Dan kita punya Allah SWT, kan yang bedain kita sama Iya. mukmin sama kufar itu kan mereka nggak ada rasa senderan yang tepat gitu ya. Kalau kita Masya bisa bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi intinya kalau sama-sama lagi susah, nggak Jangan ideal salah-salahin. lah kalau ente kritik-kritik kapan memberesnya gitu loh. Nggak bakal beres. Ya. Sama-sama ingin membangun ekonomi lagi, jangan kritik-kritikan. Masya Allah. Justru kita saling membantu, saling berdoa, iya enggak? Kalau kritik-kritik nggak ada habis-habisnya. Masya Ini salah, iya enggak? Ini apa namanya? Pendapat-pendapatnya salah. Jalan keluarnya bukan kayak gitu, ngomong mulu. Iya enggak? Ntar ditulis di statusnya, ntar ditulis di WhatsApp-nya, lu ngapain? Masya Allah. Masya Iya Allah. enggak? Kritikan yang Anda berikan dalam tulisan-tulisan Anda nggak bikin anak kaya juga. Seret-seret juga gitu loh. Ini nggak ada manfaat sama sekali. Banyak-banyakin perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Makanya kita butuh action lah untuk sama-sama ngebangun lagi gitu. Gotong royong. Gotong royong. Kita perlu banget Kerja kerjasama. nyata ya. Iya. Masya Allah. Contohnya mungkin seperti ini ya, kita membantu yang ya teman-teman Ya punya sebuah ikhtiar kecil kita Iya. ya mungkin ya. Wah, Tapi punya kan akhirnya tugas kita kan ringan. cuma ikhtiar ya. Betul sekali. punya teman jualan produk, Ya. kita bantu walaupun Betul. kita hanya beli 1-2 aja. Itu Betul. kan Masya Allah Betul. ya. Minimal Apalagi- respon like gitu Betul. kan. Wa Minimal ta'awanu 'alal share. birri wa taqwa. Betul. Kita bertawun atas kebaikan dan ketakwaan pada Allah. Dan di samping itu, memang ekonomi ini penting ya. Iya. Anda pernah membaca salah seorang salaf itu sampai mengatakan, dia bilang, Ibnu Mubarak kalau tidak salah, beliau memiliki banyak harta lagi itu kasarnya. Sampai orang-orang nanya, beliau nih dagang di darat dan di laut. Masya Allah. Ibnu Mubarak. Dia bilang, Masya kenapa? Kata orang-orang itu dagang sampai darat juga, laut juga. Dia bilang, ya akhi wallah, yang bikin kita enak ibadah ada ini. Kita Oke. ambil duit dulu nih, Ya. kita punya duit dulu nih, keluarga dikasih, ntar enak ibadahnya. Masya Allah. Gitu tau Masya gak? Allah. Apa ya maksudnya? Masya Allah. Maksudnya tetap aja kita berusaha gitu loh. Kita perlu kayak tadi itu, seorang muslim tuh gotong royong. Betul. Ya. Jadi sama-sama enak ntar ibadahnya. Masya Ya Allah. kan? Apalagi sesama muslim, kita benar-benar mesti membantu gotong royong. Karena apa? Kalau untuk melihat sejarah Islam dengan syariat-syariatnya, untuk melihat keindahan. Melihat gotong royong luar biasa. Kerjasama sesama muslim luar biasa. Zakat, Oke. ini gotong royong luar biasa ya akhi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat setahun sekali. Masya Allah. Tidak beban jadinya. Ustaz. Ya, setahun sekali yang punya duit keluarin buat orang yang nggak punya duit. Nah, Makanya mungkin teman-teman jangan mau terima zakat. Nah. Masa impian terima zakat mulu? Zakat dong, iya nggak? Biar punya Masya fulus Allah. gitu loh. Iya. Biar punya duit, biar bisa zakat, biar bisa bantu orang. Iya nggak? Masya Allah. Zakat, nafkah, itu kan gotong royong Iya. seorang bapak kepada istri, kepada anak-anaknya, iya kan? Terus menjamin anak yatim, itu kan gotong royong semua demi ekonomi yang naik bareng-bareng. Ya betul. Iya gak sih? Betul. Zakat fitrah. Nah. Biar semuanya tuh punya makanan, bisa kerja, bisa bergerak. Itu kan dibuat sama Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat ini saling mengisi satu dengan yang lainnya agar ekonomi pun terjaga gitu loh. Masya Allah. Ya. Jadi kita benar-benar memiliki kemuliaan dari sisi ekonomi juga, karena nggak bisa dipungkiri penting. Masya Allah. Sangat Masya penting nih Allah. masalah ini. Masya Allah. Makanya dulu para sahabat juga terkenal mereka tajir-tajir juga. Iya, betul. Bahkan Abu Bakar tuh atjaran nasu fil Quraisy, kata Aisyah. Paling kaya di kalangan orang Quraisy itu Abu Bakar. Masya Allah. Sampai dia menjabat jadi khalifah. Akhirnya perdagangannya berkurang. Ya. Karena fokus ke pemerintahan. Eywa. Masya Allah. Dan di samping itu ini juga buat kita juga ya. Lagi zaman sekarang nih sebenarnya zaman skill. zaman sekarang. Butuh banget kita punya skill. Skill khusus gitu loh. Antum pelajari skill ini, matangkan skillnya, dalemin skillnya, antum dipakai sama orang. Iya enggak? Ya, ya, Daripada ente punya satu tuh mah nggak ada yang Ya. khusus. nggak ada yang khusus, nggak ada yang dalam, standar semua. Jangan, skill penting banget. Antum juga kalau punya toko atau punya sesuatu, maunya orang yang punya skill dalam bidang itu kan. Ya, Ya. betul. Kita kan ngeliat pengalamannya mana nih. Ini kan menunjukkan skill dia nih kalau udah pengalaman bagus dan seterusnya. Makanya skill tuh penting. Masya Allah. Orang mau bisnis, dia mesti punya skill bisnis tuh mesti punya. Selain yang pertama adalah dia punya akidah yang baik. Nah. Betul nggak? Iya. Adab yang baik dalam berdagang.
jujur dalam berdagang. Ya. Kemudian pemahaman fikih dia tentang muamalat cukup. Ya, Anda nggak bilang dalam tapi cukup. Ya, nggak sembarangan, nggak sembrono gitu loh dagang. Ini udah baik sekali untuk dia bisa berbisnis gitu loh. Karena jadi ingat hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu Abu Bakar itu dibolehkan atau diizinkan oleh Nabi SAW bersedekah dengan seluruh hartanya. Ingat kan? Umar kan separuh. Iya. Ya kan? Ditanya sama Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan? Separuhnya ya Rasulullah. Abu Bakar ini gak ada yang ditinggalin kecuali Allah dan Rasulnya. Diizinkan gak sama Rasulullah? Boleh. Tapi kalau kita lihat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini waktu beliau mau wafat. Dia pengen mensedekahkan seluruh hartanya gak dikasih sama Rasulullah. Ka'ab bin Malik waktu taubatnya diterima. Pengen sedekah seluruh hartanya gak dikasih sama Rasulullah. Lalu Abu Bakar dikasih. Hanya Abu Bakar yang dikasih. Para ulama menyebutkan Abu Bakar ini jago bisnis. Nih hari gak punya fulus. Besok ada lagi. Besok dia bisa kerja dan ada lagi duitnya. Masya Allah. Iya enggak? Maksudnya skillnya emang luar biasa gitu lah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini yang perlu kita gali terus sebagai muslim. Bukan modal tawakal tok tanpa ada skill. Betul Ustaz. Iya enggak? Paket lengkap. Soalnya gini, sadar ataupun tidak sadar, antum jangan merasa tawakal antum paling besar ya. Abu Bakar tawakalnya lebih besar dan skillnya pun baik. Kadang-kadang tawakal tuh tidak diiringi dengan ikhtiar ya Ustaz ya. Ayo itu dia, skillnya buruk. Skillnya buruk. Tawakalnya juga dia pikir bagus padahal masih buruk. Allahul musta'an. Masya Allah, paket lengkap kan ya tadi. Masya Allah tadi terkaitkan tentang diutamakan meningkatkan ketakwaan, perbaiki ibadah, istighfar saatnya. Dan setelah itu juga ya ikhtiarnya kudu maksimal dong. Iya karena kan kayak kalau nggak salah yang Umar ya saat maksudnya nggak boleh kita jualan tanpa kita tahu ilmu. La yabi' fi aswaqina illa man tafaqaha fid din kata Umar. Masya Allah. Nggak boleh berdagang di pasar kami ini kecuali orang yang udah paham. Nah berarti memang harus beriringan. Kalau gini hari kita nggak ada. Iya enggak. Pasar sepi ya Ustaz. Iya ya. Berarti sebuah paket lengkap tadi berilmu sebelum beramal ya. Bukan cuma masalah agama aja ternyata. Itu semuanya. Dagang. Ilmu qablal qawli wal amal. Apapun Termasuk dagang. termasuk dagang. Termasuk bikin risol. Ya, Masya Allah. Anak tantang antum bikin risol. Nah. Bisa. Bisa makanya doang. Nggak mampu gitu kan. Emang gak ada skillnya. Hatta tadi risol yang 1 dan risol 2 beda misalnya. Masya Allah. Beda ya. Betul. Masya Allah. Menarik kan ya. Jadi terkait paket lengkap kita akan coba belajar ilmu tentang agama. Tawakal perbaiki. Setelah itu juga ilmu muamalahnya mesti ditingkatkan juga Ustaz ya. Karena ya fenomenanya tadi ibarat kata kalau nggak imbang berangkat usaha cuma udah tawakal doang hancur. Atau modal ngerasa skill cukup agama nggak ada. Haram tabak sana tabak sini kan Masya Allah. Dan nampaknya ini sebuah pancingan Kang Eda nih buat kita. Apa ada sesuatu nih? Ada sesuatu nampaknya. Selain risol yang dibahas ada yang lebih penting ternyata. Bahwasanya apa sih? teman-teman siap-siap ya. Kita akan bersama Ustadz, bersama guru-guru kita dan teman-teman kita akan mencoba meng-create sebuah program untuk umat ya. Intinya adalah untuk bisa membekali diri kita terkait bagaimana memperkuat iman, ketakwaan dan setelah itu kita akan belajar tentang bagaimana memperkuat ilmu kita dalam muamalah tentunya. Penting sekali ya. Demi kesejahteraan global lah ya. Betul sekali. Karena yang saya sampaikan tadi bukan saatnya mencela, saatnya kita berbuat. Mulai dari hal saat ini karena bisa jadi jangan kita lah, saya secara pribadi mungkin belum mengilmui seterusnya tentang ilmu muamalah ini gitu kan ya. Dan insya Allah ada guru-guru kita nanti akan. Insya Allah akan disiapkan program yang disiapkan oleh guru-guru kita dari sisi diniahnya. Dan juga ilmu muamalahnya. Dan juga peningkatan skill. Skill. Bahkan hingga semoga Allah memudahkan hingga untuk scaling up usahanya. Buat teman-teman yang punya usaha. Bagaimana jalannya nantikan saja. Kita akan launching lah insya Allah. Segera insya Allah. Karena seperti yang Ustaz sampaikan, mesti lebih serius. Kita pun perlu ilmu dan persiapan yang matang untuk bisa meng-create program terbaik buat teman-teman. Semoga dimudahkan. Amin. Insya Allah. Masalah, aduh Kang Eda. Mungkin ini sebagai pancingan awal ya. Mudah-mudahan nantikan terus, stay tune aja. Kita akan sampaikan terus di program kita. Insya Allah bagaimana ditanya. Nama programnya bukan akhir dari segalanya nih. Resesi bukan akhir segalanya. Masya Allah. Rezeki antum gak ke resesi kok. Ya, betul. Teman-teman tetap optimis tetap terus. Semangat. Tadi saya sampaikan kita punya Allah, Rabb kita di saat lapang maupun sulit. Insya Allah. Dan juga tadi yakin pasti Allah berikan rezeki pada kita saat ini. Insya Allah. Barangkali termasuk juga rezeki bukan selalu duit ya. Pencerahan seperti ini kan Masya Allah rezeki banget buat kita. Ya kan? Masya Allah. Kang Eda semangat ya kita. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Dan teman-teman juga harus semangat juga. Insya Allah. Guys, satu semangat ya. Kita akan bersama-sama
kamu nggak akan sendirian, kita akan bersama-sama insyaallah. Allah. Allahu Dan Akbar. sekarang kita ada apa nih? Sip. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita. Ya. Dan seperti biasa, kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mensupport dengan produk-produknya. Dan kali ini Kak Reda, kita ada wardrobe dari mana Kak Reda? Everman. Everman. Masya Allah. Nice ya, Masya Allah ya. Nice banget potongannya, Masya Allah. Ini Everman udah dari tahun 2016 nih. 2016. 2016, Masya Allah. Memiliki bahan premium berkualitas. Kemudian juga, Kang coba Kang, kayaknya Premium ya. premium, Masya Allah. Cuttingannya juga bagus. Cuttingannya enak, jahitannya detail. Insya Allah tambah rapi, tambah good looking. Insya Allah ta'ala. Kemudian juga ada kemeja, ada kurta, ada jubah, sirwal juga ada insya Allah. Dan akan sangat bermanfaat buat kita semua. Pas buat ibadah, pas buat hangout, pas buat belajar insya Allah ta'ala. Baik, langsung saja untuk dikepoin Instagramnya. Everman. Insya Allah, Everman ya. Dan juga untuk bisa langsung lihat katalognya, tanya-tanya juga dulu boleh. Boleh kakak silakan lihat. Setelah itu langsung order sekarang juga insya Allah. Tetap di rumah dan teman-teman Everman akan kirimkan insya Allah. Dan selanjutnya yang sudah kita highlight itu tadi nih, risol sama rogut dari Made by Casey. Masya Allah. Produknya banyak ya Kang ya? Banyak banget kan? Banyak banget kan? Ini wah pas banget ya. Jam segini waktunya untuk cemilan ya. Cemil-cemil. Cemilan 10 nih Masya Allah. Ada pisang molen isi coklat. Pisang molen isi coklat. Ada lagi? Ada rogut ya. Ada pisang molen? Pisang molen ini. Risol? Risol. Ini apa ya? Apa Solo ya? Kalau nggak salah ini. Nah iya. Sosis Solo ya? Sosis Solo. Sosis Solo, Masya Allah, Masya Allah. Ini pas banget buat dewasa, buat anak-anak juga karena nggak pakai MSG, Masya Allah. tanpa pengawet juga Insya Allah. Penting. Dan buat teman-teman bisa langsung coba dan cek juga Instagramnya. Insya Allah ada nomor WhatsAppnya juga. Nanti silakan untuk bisa langsung pesan dan juga tadi saya sampaikan terbuka jalan peluang rezeki saat untuk jadi reseller boleh juga tuh. Masya Allah. Ini frozen ya. Itu frozen. Jadi kan sekarang pandemi ini makanan-makanan frozen insya Allah. Betul. Solusi Masya juga ya. Allah, Masya Allah. Insya Allah. Sukses terus ya usahanya ya buat Amin. Everman, buat Made by Casey. Terima kasih banyak, Masya Allah. Semoga sukses dan berkah, Insya Allah. Dan tetap semangat, seperti semangat kita untuk terus belajar ngobrol seperti ini. Dan setelah ini kita akan semangat coba produknya, Insya Allah. Dan juga sukses juga buat teman-teman yang Sip. punya usaha dan Insya Allah. ingin usaha juga dikreasikan saja. Kreasikan saja, Insya Allah. Kreasikan saja, mulai aja. Kita akan coba bantu promotkan, Insya Allah ya. Oke, stay tune terus teman-teman di Rabanian Talks. Betul. Semoga talks ini, Ya. diskusi ini Ya. berfaedah dan bisa diambil banyak banget faedahnya. Betul sekali. Silakan di-share, mudah-mudahan jadi jari antum dan mudah-mudahan ada unta merah di sana. Amin. Pahala unta merah insya Allah. Dan stay tune terus di Instagram, YouTube, dan juga Spotify. Spotify. Insya Allah nggak ada alasan buat nggak belajar ya Sat. Insya Allah. Sat, syukran Sat. Jazakallah khair Kak Reda. Terima kasih banyak dan kamu Maafin, semua jazakumullah khair. jazakumullah khair tetap semangat ya. Kita akan bersama-sama untuk bisa mengatasi dan menjalani proses ini. Semoga Bismillah. mudah kita semua biiznillah insyaallah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, fadhol. Ini nih, pisang molennya ini nih.